Saat ini kita akan membahas tentang aplikasi baru kita, Peparan Si Raja Batak. Aplikasi pembaruan dari aplikasi Marga-Marga Batak yang pernah kita buat di waktu yang lalu dengan menggabungkan semuanya dalam satu aplikasi yang disebut Peparan Si Raja Batak. Aplikasi ini sudah tayang di Google Play Store dan diverifikasi aman, tidak membahayakan. Dan di samping di Play Store bisa juga kita bagikan langsung melalui tombol share ya, tombol share ini kepada teman kita yang kira-kira membutuhkan atau memerlukan. Nah, kita coba mengenal tampilan daripada aplikasi Peparan Si Raja Batak ini. Di bagian atas ada deretan menu tentang profil, tutorial, share, dan keluar. Ya, di bawah ada tombol pilih marga, reload, mundur, maju. Oke, aplikasi ini adalah aplikasi penampil web view atau halaman web. Jadi, wajarlah kita bernavigasi maju, mundur, atau reload. Ya. Nah, kita akan coba, ini. Yang atas adalah tentang aplikasi ini, kemudian profilnya, kemudian tutorial, ya. Di sini akan kita, nah ini ke YouTube langsung ya, tapi nanti kita akan buat dia tutorial per item, misalnya tutorial menambahkan data, tutorial menampilkan berdasarkan sundut, tutorial menampilkan berdasarkan natoras, kota, dan lain sebagainya. Nah, cara menggunakan aplikasi ini pada prinsipnya sama dengan aplikasi Peparan Marga Batak sebelumnya, seperti Peparan Marga Nabi Tupulu, Peparan Raja Nabi Tupulu, Peparan Sembade Batasiaan, Jamita Mangaraja Situmiang, Purba, Siombing Lumentoruan, dan lain sebagainya yang telah kita share sebelumnya tapi belum muncul di Play Store. Jadi ini sudah kita buat versi gabungan dari semuanya dengan muncul di Play Store. Nah, ini adalah database Peparan Si Raja Batak. Nah, ada warna-warni di sini. Warna-warni ini dia membedakan antara peparan-peparan. Misalnya, cara membaca ini ya, cara membaca aplikasi kita ini, nah datanya adalah 1 Si Raja Batak, 11 Guru Tatia Bulan, 12 adalah Raja Isumbaon. Oke. Dan 121 adalah Tuan Sori Mangaraja. Jadi ketika kita membaca misalnya Nabi Tupulu, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3 ya. Artinya 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3 artinya Nabi Tupulu ini adalah sundut ke-7 dari Si Raja Batak. Ya, karena ada 7 angka ini ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3. Apa artinya ini semuanya? 1 adalah Si Raja Batak, 2 adalah Raja Isumbaon, 3 adalah Tuan Sori Mangaraja, 3 adalah Naisuanon, 1 adalah Si Bagok Nipohan, 4 adalah Sonak Malela, 3 adalah Nabi Tupulu. Nah, itulah kira-kira cara membacanya. Nomor-nomor yang di bawah ini. Contohnya lagi seperti Sinambela ya, ini. Berarti ini adalah anak dari Raja Batak dari Raja Isumbaon, Sori Mangaraja, Naisuanon, kemudian Si Bagok Nipohan, kemudian Si Raja Uluan. Oke. Ya, demikian cara membacanya ya. Kemudian ketika kita klik ini ya, contohnya serial ini kita klik, dia tidak berespon, berarti database-nya belum ada. Nah, untuk supaya ada di sini, di tentang ini, ada ini. Nah, nih, bisa dibaca bahwa jika belum ada, dapat di-request di sini ya. Di-request, jadi artinya bukan inisiatif saya, tapi memang permintaan daripada peparan itu sendiri. Nah, untuk merequest ini, silakan mengisi formulir di bawah ini. Oke, kita akan belajar cara menggunakan
Ya, sekilas ya cara menggunakan aplikasi ini. Misalnya kita pilih marga Napi Tupulu ya. Ya, kita lihat fitur-fiturnya, ada tambah data, tampilkan berdasarkan sudut, berdasarkan natoras, berdasarkan kota, berdasarkan melacak nama, kemudian siapa saya, ya, kemudian saya dalam Pohon Tarombo, pertemuan peparan dan lain sebagainya. Di sini ada ringkasannya, ringkasan marga update terakhir itu tanggal 2 bulan 12 tahun 2022 pukul 21, kemudian grafiknya seperti ini. Oke, nanti lebih rinci akan diterangkan dalam tutorial tersendiri. Sebagai contoh ya, siapakah saya dalam silsilah? Misalnya kita mengenal salah satu nama marga Napi Tupulu di sini. Misalnya kita lihat nih ya. Kemudian ini contohnya ya, siapakah Dr. Khotma Nurmala Napi Tupulu ini? Ya, kita langsung ke bawah saja, kemudian kirim, kemudian hasilnya di sini. Ya, beliau adalah sundut 17 peparan dari ini sampai ke Raja Napi Tupulu. Nah, demikian. Kemudian kalau kita lihat dalam Pohon Tarombonya, ya, kita mundur 2 kali ya supaya masuk ke menu yang tadi, menu nih. Kemudian saya ini Khotma Nurmala itu dalam Pohon Tarombo. Gimana Pohon Tarombonya? Siapa kira-kira? Nah, nih. Oke, silakan dilihat. Ini dia. Jadi kerabat-kerabatnya dapat kita lihat di sini. Ini dia, nih. Nih, kerabat-kerabatnya bisa kita lihat. Nemburunya siapa, opungnya siapa, sampai ke si Raja Batak. Ke Raja Napi Tupulu masuk kami. Nah, kemudian kita mundur. Oke, mundur. Nah, inilah kegunaan dari aplikasi kita ini. Ya, jadi ketika kita mau mencari sundut, misalnya sundut 13, misalnya siapa saja peparan Napi Tupulu sundut 13. Ya, ini dia. Sebenarnya, kalaupun nggak kita klik secara langsung di formulir tadi, dapat kita buka lagi dari sini. Berdasarkan sundut 13. Dalam hal perubahan pilihan telah kita buat, namun belum berubah di sini. Seperti yang tadi, kita reload supaya dia muncul sesuai dengan pembaruan terakhir. Reloadnya seperti ini. Oke, demikian penjelasan kami tentang cara penggunaan, tapi tentang aplikasi peparan si Raja Batak. Semoga dapat bermanfaat. Ya, sekali lagi kami tekankan bahwa aplikasi ini adalah kreativitas saya atas inisiasi atau permintaan dari marga-marga Batak itu sendiri. Jadi bukan saya yang membuat, tapi saya hanya memfasilitasi marga Batak yang ingin mengetahui, melacak silsilahnya ke Bona si Raja Batak, ya. Bukan bermaksud untuk membenarkan atau menyalahkan suatu tarombo dari marga Batak, tapi hanya untuk memperkaya wawasan kita supaya kita tidak lupa dari mana kita berasal. Semoga dapat bermanfaat, kiranya aplikasi ini dapat menjadi wawasan bagi kita. Salam kreatif dari Mr. Napit Studio.